Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rionaldi, NIM 09105804244032, tugas membuat video, materi klasifikasi data. Definisi klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan atau mengkategorikan data ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki. Dalam ilmu data, klasifikasi merupakan bagian dari pembelajaran machine learning, yang bertujuan untuk memprediksi kategori suatu data berdasarkan data yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Definisi data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau deskripsi yang belum diolah dan masih dalam bentuk mentah. Data bisa berupa angka, teks, gambar, audio, atau video yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diinterpretasikan menjadi informasi yang lebih bermakna. Definisi klasifikasi data menurut para ahli. 1. Han dan Kamber, 2012. Klasifikasi adalah proses menemukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep data dengan tujuan untuk dapat memprediksi kelas dari objek baru yang belum diklasifikasikan. 2. Witten dan Frank, 2011. Klasifikasi merupakan tugas dalam pembelajaran mesin yang bertujuan untuk mempelajari fungsi atau model yang dapat memetakan input ke dalam kategori yang telah ditentukan. 3. Mitchell, 1997. Klasifikasi adalah tugas dalam pembelajaran mesin yang menggunakan contoh data yang telah diberi label untuk membangun model yang dapat memprediksi kelas dari data baru. 5 kategori klasifikasi data. 1. Sumber data. 2. Sifat data. 3. Jenis data. 4. Waktu pengumpulan. 5. Cara memperoleh. Sumber data. Sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Sumber data dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti cara pengumpulan dan asalnya. 1. Berdasarkan cara pengumpulan. Data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti. Contoh, wawancara, survei, observasi, eksperimen. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contoh, laporan penelitian, dokumen pemerintah, jurnal, buku, arsip. 2. Berdasarkan asalnya, sumber internal, data yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga. Contoh, laporan keuangan perusahaan, catatan pegawai, database pelanggan. Sumber eksternal, data yang diperoleh dari luar organisasi atau lembaga. Contoh, data dari Badan Pusat Statistik, BPS, media massa, publikasi akademik. 3. Berdasarkan bentuknya, data kuantitatif, berupa angka atau statistik yang dapat diukur dan dianalisis secara matematis. Contoh, jumlah penduduk, tingkat inflasi, nilai ujian. Data kualitatif, berupa deskripsi atau karakteristik yang tidak dapat diukur dengan angka. Contoh, opini masyarakat, wawancara mendalam, hasil observasi sosial. Sifat data. Sifat data menentukan bagaimana data direpresentasikan dan dianalisis. A. Data kualitatif, data deskriptif. Definisi, data ini berupa kategori atau deskripsi tanpa angka. Contoh, warna mata seseorang, hitam, coklat, biru. Jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Merek smartphone yang digunakan, Samsung, iPhone, Xiaomi. B. Data kuantitatif, data numerik. Definisi, data ini berupa angka dan bisa dihitung atau diukur. Contoh, umur seseorang, 20 tahun, 35 tahun. Tinggi badan, 165 cm, 175 cm. Jumlah siswa di kelas, 30 orang. 2. Jenis data. Jenis data dikategorikan lebih lanjut berdasarkan sumber dan skala pengukuran. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Data primer, dikumpulkan langsung dari sumbernya. Contoh, data hasil wawancara langsung dengan pelanggan tentang kepuasan layanan. Data dari survei lapangan mengenai penggunaan transportasi umum. Pengukuran suhu tubuh secara langsung dengan termometer. 2. Data sekunder, dikumpulkan dari sumber lain yang sudah ada. Contoh, data dari laporan keuangan perusahaan yang sudah dipublikasikan. Data statistik dari Badan Pusat Statistik, BPS, tentang jumlah penduduk. Data akademik dari jurnal penelitian sebelumnya. B. Berdasarkan skala pengukuran. 1. Nominal, kategori tanpa urutan. Definisi, data hanya menunjukkan kategori atau label tanpa urutan atau tingkatan. Contoh, nomor punggung pemain sepak bola, 10, 7, 4, nomor hanya sebagai identitas, bukan peringkat. Nama kota, Jakarta, Bandung, Surabaya. Status pernikahan, menikah, lajang, duda, janda. 2. Ordinal, kategori dengan urutan. Definisi, data memiliki tingkatan atau peringkat, tetapi selisih antar tingkat tidak bisa dihitung secara pasti. Contoh, peringkat dalam lomba, juara 1, juara 2, juara 3. Tingkat kepuasan pelanggan, sangat puas, puas, tidak puas.
Pendidikan terakhir, SD, SMP, SMA, S1. 3. Interval, numerik, tanpa nol mutlak. Definisi, data numerik yang memiliki urutan dan selisihnya bisa dihitung, tetapi nolnya bukan titik awal absolut. Contoh, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu, karena masih ada suhu negatif. Tahun kalender, tahun 2000 dan 2020, tetapi tidak bisa dikatakan tahun 2022 kali lebih besar dari 2000. 4. Rasio, numerik, dengan nol mutlak. Definisi, data numerik yang memiliki nol absolut dan bisa dilakukan perhitungan rasio. Contoh, berat badan, 50 kg, 100 kg 100 kg adalah 2 kali 50 kg. Pendapatan seseorang, 5 juta rupiah per bulan vs 10 juta rupiah 10 juta rupiah adalah 2 kali 5 juta rupiah. Jumlah kendaraan di parkiran, 0, 5, 10 0 berarti benar-benar tidak ada kendaraan. Waktu pengumpulan data mengacu pada bagaimana dan kapan data dikumpulkan dalam suatu penelitian atau analisis. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi dua jenis utama. 1. Data cross-sectional, data sekat waktu. Definisi, data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Ciri-ciri, tidak memperhatikan perubahan dari waktu ke waktu. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi pada saat tertentu. Contoh, hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2025. Data jumlah mahasiswa yang terdaftar di universitas pada tahun 2024. Hasil tes kesehatan karyawan pada hari tertentu. 2. Data time series, data deret waktu. Definisi, data yang dikumpulkan secara berurutan dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri, menunjukkan tren atau pola perubahan dari waktu ke waktu. Digunakan untuk analisis prediksi atau melihat perkembangan suatu variabel. Contoh, data harga saham harian dari tahun 2020 hingga 2025. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah setiap bulan selama 5 tahun. Data curah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2024. Cara memperoleh. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Secara umum, ada dua cara utama untuk memperoleh data, pengumpulan langsung, primer, dan penggunaan data yang sudah ada. 1. Data primer, dikumpulkan langsung dari sumbernya. Definisi, data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian oleh peneliti sendiri. Metode pengumpulan data primer. 1. Observasi, pengamatan langsung, melihat dan mencatat kejadian atau perilaku di lapangan. Contoh, mengamati bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk di toko. Menghitung jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan dalam sehari. 2. Wawancara, interview, mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Bisa dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau video call. Contoh, wawancara dengan pengusaha untuk mengetahui strategi bisnis mereka. Wawancara dengan pasien rumah sakit tentang tingkat kepuasan layanan kesehatan. 3. Kuesioner, survei tertulis. Menggunakan formulir berisi pertanyaan yang dijawab oleh responden. Bisa dilakukan secara offline, kertas, atau online, Google Forms, Survey Monkey. Contoh, survei kepuasan pelanggan setelah menggunakan layanan tertentu. Kuesioner tentang pola konsumsi media sosial di kalangan remaja. 4. Eksperimen, percobaan langsung. Melakukan uji coba dengan kondisi tertentu untuk melihat dampaknya. Contoh, menguji efek obat baru pada sekelompok pasien dan mencatat hasilnya. Melakukan tes kecepatan internet dengan berbagai jenis perangkat. 2. Data sekunder, menggunakan data yang sudah ada. Definisi, data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sumber data sekunder. 1. Dokumen resmi dan arsip, laporan pemerintah, data sensus, catatan perusahaan, laporan keuangan. Contoh, data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik, BPS. Laporan keuangan tahunan perusahaan. 2. Jurnal dan penelitian ilmiah, hasil penelitian akademik yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Contoh, studi tentang dampak perubahan iklim yang diterbitkan di jurnal lingkungan. Penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran di sekolah. 3. Database dan Big Data, data dari platform digital, perusahaan teknologi, atau lembaga riset. Contoh, data tren pencarian Google untuk melihat pola minat masyarakat. Statistik pengguna media sosial dari Meta atau Twitter. 4. Berita dan media massa, informasi dari koran, majalah, portal berita online. Contoh, berita tentang inflasi dan harga barang di situs ekonomi. Artikel tentang tren bisnis di majalah Forbes. Kesimpulan, data adalah informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, termasuk sifat, sumber, bentuk, waktu pengumpulan, dan skala pengukurannya. Dengan memahami klasifikasi data ini, kita dapat memilih metode analisis yang tepat sesuai dengan jenis data yang tersedia.
Terima kasih sudah menonton.